Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zahra Auliaul dan Dwi Jumiati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi vektor dan medan vektor. Yang pertama yaitu fungsi vektor. Fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor merupakan aturan yang mengkaitkan T elemen R dengan tepat satu vektor Ft elemen R2 atau di ruang 2 atau R3 yaitu di ruang 3. Notasinya yaitu F dipetakan pada suatu bilangan real ke dalam ruang 2 ataupun ruang 3 di mana nilai R tersebut dimisalkan sebagai T. Dan hasil dari vektornya jika di ruang 2 yaitu FTI ditambah GTJ yang akan menghasilkan nilai vektor yaitu VT dan GT. Sedangkan jika dipetakan di ruang 3 maka akan menjadi VTI ditambah GTJ ditambah HTK di mana nilai vektornya tersebut akan menjadi VT, GT, dan HT. Dengan VT, GT, HT termasuk fungsi bernilai real. Selanjutnya yaitu ada contoh daerah asal dan daerah hasil. Di sini ada contoh yang berada di ruang 2, yaitu ada F sama dengan akar T minus 2I ditambah T dikurangi 3 pangkat min 1J. Dan contoh di ruang 3 yaitu ada F sama dengan cos TI ditambah sin TJ ditambah K. Nah, selanjutnya ada daerah asal atau domain. Di ruang 2 yaitu ada FY sama dengan F1 TI ditambah F2 TJ yang akan menghasilkan daerah asal di mana T elemen bilangan R dan di mana T elemen daerah asal F1 irisan daerah asal F2. Dan jika di ruang 3 maka vektornya menjadi F1 TI ditambah F2 TJ ditambah F3 TK. Dan hasilnya yaitu di mana T elemen bilangan real dan T elemen daerah asal F1 irisan daerah asal F2 dan irisan daerah asal F3. Untuk daerah hasilnya pada ruang 2 yaitu RF sama dengan FT elemen ruang 2 di mana T elemen daerah asal. Selanjutnya yang di ruang R3 daerah hasilnya yaitu FT elemen ruang 3 di mana T elemen daerah asal. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama yaitu tentukan daerah asal dari F sama dengan akar T minus 2I ditambah T dikurangi 3 pangkat min 1J. Nah, jadi penyelesaiannya itu dimisalkan bahwa F1T sama dengan T akar T min 2 dan F2T yaitu T min 3 pangkat min 1 diubah menjadi pecahan menjadi 1 per T min 3. Lalu diperoleh daerah asal F1 yaitu 2 sampai T hingga. Kenapa 2? Karena hasil dari akar T itu jika terdefinisi maka tidak boleh minus. Dan nilai dari daerah asal F2 yaitu di mana semua bilangan real dikurangi dengan 3. Sehingga didapatkan daerah asalnya yaitu di mana T elemen bilangan real dan T elemen daerah asal F1 irisan daerah asal F2. Selanjutnya daerah asalnya diubah menjadi T elemen daerah asal F1 itu tadi 2, koma infinite atau terhingga irisan dengan R dikurangi 3. Dan hasilnya dari daerah asalnya yaitu T elemen 2 sampai T hingga dikurangi 3 atau sama dengan
2,3 gabungan bersama 3 koma tak hingga. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu tentukan daerah asal dari ruang 3 yaitu F sama dengan cos TI ditambah sin TJ ditambah K. Misalkan F1T itu cos T dan F2 sin T dan F3 itu 1 atau K. Maka diperoleh daerah asal F1 itu bilangan real, daerah asal F2 itu bilangan real, dan daerah asal F3 yaitu bilangan real atau sama dengan 1. Sehingga didapatkan daerah asalnya yaitu di mana T elemen R dan T elemen D. Daerah asal F1 irisan daerah asal F2 dan irisan daerah asal F3. Dan akan menghasilkan daerah asalnya yaitu ada T elemen bilangan real dan T di mana elemen bilangan real irisan bilangan real sama dengan bilangan real. Selanjutnya yaitu ada grafik fungsi vektor. Dimisalkan Ft sama dengan F1Ti ditambah F2Tj di mana daerah asalnya yaitu selang A, B. Jika T berubah sepanjang selang A, B, ujung-ujung Ft menjelajah lengkungan atau kurva C dengan arah tertentu, di mana Fa disebut titik pangkal lengkungan C dan Fb disebut titik ujung lengkungan C. Jika Fa sama dengan Fb, maka kurva C disebut kurva tertutup. Dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Selanjutnya grafik fungsi vektor. Grafik fungsi bernilai vektor berupa lengkungan atau kurva di ruang 2 atau di ruang 3 dengan arah tertentu. Cara menggambar grafik vektor yang pertama yaitu tentukan persamaan parameter di lengkungan C. Yang kedua, kemudian eliminasi parameter T dan gambarkan atau berupa gambar kartesius kurva. Yang ketiga, tentukan arahnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, yaitu gambarkan grafik fungsi pada ruang 2. Soalnya yaitu F sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ, di mana 0 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 2V. Yang pertama kita cari dulu persamaan parameternya. Yang hasilnya yaitu ada X sama dengan 3 cos T menjadi X per 3 sama dengan cos T. Lalu Y sama dengan 2 sin T menjadi Y per 2 sama dengan sin T. Nah, di sini karena T masih bersangkutan dengan cos dan sin, maka kita akan mengkuadratkan kedua ruasnya. Yang pertama yaitu ada X3 dikuadratkan dan cos T dikuadratkan menjadi cos kuadrat T. Selanjutnya yang Y per 2 dikuadratkan dan sin T dikuadratkan menjadi sin kuadrat T yang akan menghasilkan X per 3 kuadrat ditambah Y per 2 kuadrat yang sama dengan 1. Kenapa di sini sama dengan 1? Karena jika cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu hasilnya 1. Nah, dapat kita lihat dari persamaan yang sudah dihasilkan yaitu X per 3 kuadrat ditambah Y per 2 kuadrat sama dengan 1. Bentuk ini adalah bentuk persamaan elips. Nah, selanjutnya kita akan menentukan arahnya. Kita ambil sembarang dari nilai 0 yaitu F0 sama dengan 3I. Menjadikan nilai vektornya itu 3,0 dan F pi per 2 sama dengan 2J yang akan menjadikan nilai vektornya 0,2 dan F
Fp sama dengan min 3i sama dengan vektornya yaitu min 3,0 dan F sama F3 pi per 2 di mana hasilnya yaitu min 2J dan hasil vektornya yaitu 0, min 2. Dan terakhir yaitu F2 sama dengan 3i yang menghasilkan nilai vektornya itu 3,0. Nah, di sini ada gambar grafiknya yaitu gambar grafik yang berbentuk elips di mana arahnya itu tidak searah dengan Selanjutnya ada contoh untuk grafik di ruang 3. Yang pertama yaitu Ft sama dengan cos T, sin T, T, di mana Ft sama dengan cos Ti ditambah sin Tj ditambah Tk. Dan 0 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 2pi. Persamaan parameternya yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan T. Lalu mengkuadratkan X dan Y dan menjumlahkan. Yang diperoleh X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan cos pangkat 2T ditambah sin pangkat 2T sama dengan 1. Maka diperoleh persamaan lingkaran dengan jari-jari yaitu akar 1 sama dengan 1 di bidang XY. Selanjutnya mencari kurva fungsi vektor dan arahnya. Pertama kita masukkan nilai T yaitu 0 menjadi F0 sama dengan cos 0, sin 0, 0 yang akan menghasilkan 1,00. Selanjutnya nilai T kita masukkan pi per 2 menjadi F pi per 2 sama dengan cos pi per 2, sin pi per 2, pi per 2 sama dengan 0, 1, pi per 2. Selanjutnya kita masukkan nilai T yaitu pi di mana F pi sama dengan cos pi, sin pi, pi yang akan menghasilkan nilai 0, min 1, pi. Selanjutnya kita akan masukkan nilai T yaitu 3pi per 2 menjadi F 3pi per 2 sama dengan cos 3pi per 2, sin 3pi per 2 dan 3pi per 2 sama dengan 0,1, 3pi per 2. Selanjutnya nilai T kita masukkan 2pi menjadi F sama F2pi sama dengan cos 2pi, sin 2pi, 2pi di mana hasilnya yaitu akan menjadi 1,0,2pi. Lalu kita gambarkan menjadi seperti gambar tersebut. Di sini arahnya ke atas dan bentuknya berupa tabung. Baik, selanjutnya yaitu medan vektor. Apa itu medan vektor? Medan vektor adalah fungsi yang memetakan vektor ke titik-titik dalam ruang. Kemudian ada medan vektor pada ruang dimensi 2. Karena fx, y adalah vektor 2 dimensi, kita dapat menuliskannya dalam bentuk fungsi-fungsi komponennya P dan Q sebagai berikut. Fx, y sama dengan Px, yi plus Qx, yj atau sama dengan Pxy, Qxy atau bisa juga F sama dengan Pi plus Qj. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Contoh medan vektor pada ruang dimensi 2 dinyatakan oleh Fx, y sama dengan min yi plus xj. Buatkanlah sketsanya. Kita mempunyai titik 1,0. Setelah disubstitusikan
ke min y plus xj kita peroleh yaitu 0,1. Nah, di sini udah ada nih titik 1,0. X-nya 1, Y-nya 0, maka ada di titik F 1,0 ini. Kemudian setelah disubstitusikan kita peroleh fxy-nya 0,1. Karena I-nya 0, berarti tidak ada arahnya ya. I-nya 0. Nah, kita pakai yang J-nya. Kan J-nya 1. Nah, ada catatannya nih. Kalau min I itu arahnya ke kiri, kalau plus I arahnya ke kanan, kalau min J arahnya ke bawah, kalau plus J arahnya ke atas. Nah, 0,1 satunya J-nya itu kita peroleh positif ya. Berarti 1 ke arah atas. Kemudian kita ada titik 2,2. Nah, setelah disubstitusikan, kita peroleh jadi min 2,2. Nah, karena I-nya negatif nih, min 2, berarti arahnya ke kiri. Nah, kemudian J-nya positif, arahnya ke atas, berarti arahnya ke kiri, terus ke atas. Ya, seperti contoh di gambar titik F 2,2. Oke, selanjutnya medan vektor pada ruang dimensi 3 atau 3 dimensi. Medan vektor pada ruang 3 dimensi adalah fungsi f yang memetakan setiap titik x, y, z dalam elemen kofaktor 3 dimensi, yaitu f, x, y, z. Kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk fungsi komponennya, yaitu p, q, dan r. f, x, y, z sama dengan p, x, y, z I plus q, x, y, z j plus r, x, y, z k. Kemudian kita ke contoh soal. Saya lihat ini dari YouTube ya. Terus misalkan ada titik 2,3,4. Kemudian setelah disubstitusikan diperoleh yaitu 2i plus 3j min 4k. Pertama kita cari dulu vektor 3 dimensinya. Kan pasti akan membentuk suatu bangun ruang. Nah, sudah ketemu tuh bangun ruangnya seperti itu, balok. Nah, setelah ketemu kita tentukan arah medan vektornya kemana. Karena 2i-nya sama dengan sumbu x, berarti i-nya kan positif. Nah, berarti i-nya ke bawah tuh, ke arah ke bawah, berarti arah vektornya ke bawah. Nih yang ini, arahnya ke bawah. Kemudian 3J, J-nya kan positif ya. J itu sama kayak sumbu Y. Nah, nih berarti sejajar sama titiknya ya, titik 2,3,4 ke arah sono, ke arah kanan karena positif 3. 1, 2, 3 bergeser 3 kali ke arah kanan. Kemudian kita peroleh juga min 4k. Nah, sumbu K itu sama dengan sumbu Z. Karena sumbu Z kalau ke atas positif dan ke bawah negatif, maka kita arah vektornya ke bawah karena dia negatif. Tuh, ke bawah. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan, karena kami juga masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.